Kenalkan, nama saya Reksi Andreu Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi secara mandiri untuk tugas UAS soal dasar keamanan komputer. Ini dasar keamanan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas yang sebelumnya sudah saya kerjakan secara kelompok dan akan saya presentasikan pada kesempatan ini. Materi yang akan saya bahas adalah efisiensi dan produktivitas pengembangan aplikasi web sebagai nilai ekonomi. Studi yang dilakukan adalah studi komparatif antara framework Laravel dan PHP native. Jadi ini tugas jurnal yang saya telah buat dan kelompok saya telah buat dan sudah dipublish ke e-jurnal. Selanjutnya akan saya bahas sedikit abstraknya. Perkembangan aplikasi web modern menuntut sistem yang tidak hanya fungsional, tapi juga aman, efisien, dan mudah dikembangkan. Ancaman keamanan seperti SQL injection, cross-site scripting, dan cross-site request for degree masih menjadi permasalahan utama dalam pengembangan aplikasi web berbasis PHP, khususnya pada sistem yang dibangun dengan PHP natif tanpa kerangka kerja standar. Sedangkan jika kita menggunakan framework Laravel dibanding PHP natif dalam meningkatkan keamanan, efisiensi pengembangan, serta memudahkan pelihara aplikasi web. Jadi Laravel, fitur keamanannya udah ada bawaan serta penerapan pengujian penetrasi sudah bisa diandalkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Laravel memiliki keunggulan signifikan dalam keamanan melalui penerapan middleware, parameter binding, proteksi CRF, dan enkripsi data dengan struktur MVC yang terstandarisasi. Nah, akan saya buka dulu jurnalnya. Oke, loading. Oke, sebentar. Sebentar, ada kendala jaringan. Saya ulangi. Baik, saya lanjut. Ini adalah jurnal yang telah publish. Jadi akan saya percepat saja, langsung kepada intinya. Metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mensintesis literatur ilmiah yang membahas keamanan aplikasi web dengan fokus pada peran framework Laravel sebagai framework PHP modern. Selain itu, penelitian web aplikasi dengan fokus peran Laravel dan framework PHP modern bisa menjadi efisiensi yang tinggi dan sangat produktivitas di pengembangan aplikasi. Saya akan mencontohkan simulasi SQL injection yang dilakukan menggunakan tools seperti SQL Mob serta kerangka kerja keamanan NST. Rencananya saya akan pakai web PHP natif yang biasa saja sederhana. Saya akan mencoba melakukan SQL injection dan XSS, dan itu melewati mode validasi. Jadi dari validasi itu gagal karena kita pakainya PHP natif. Untuk pertama kita lanjutkan dulu cara penelitian awalnya dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan keamanan dan efisiensi pengembangan aplikasi web. Nah, hasil penelitian
Berdasarkan sintesis terhadap 5 literatur utama yang dianalisis, penggunaan framework Laravel menunjukkan keunggulan yang signifikan dibanding PHP natif. Ini sudah jelas, karena kalau PHP natif kita kita nggak ada standarisasinya dan tidak pakai MVC sama sekali. Pada aspek keamanan sangat kurang dan efisiensi pengembangannya juga lebih sulit. Nah, sedangkan kalau pakai Laravel menyediakan berbagai fitur proteksi bawaan seperti middleware, keamanan parameter, dan binding pada query. Oke, jurnal yang sudah saya buat. Ini referensinya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil sintesis, literatur, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini terdukung secara konseptual. Kajian literatur menunjukkan bahwa penggunaan framework Laravel dalam pengembangan aplikasi web berbasis PHP memiliki tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi dibanding PHP natif, sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih besar dalam proses pengembangan perangkat lunak. Keunggulan ini terutama terlihat pada aspek keamanan, efisiensi penulisan kode, kemudahan pemeliharaan, serta skalabilitas aplikasi. Dari aspek keamanan, efisiensi penulisan kode, kemudahan pemeliharaan, serta skalabilitas aplikasi. Dari aspek Baik, saya langsung contohkan saja. Di sini saya sudah ada PHP natif. Ini aplikasinya. Ini sebagai contoh saja. Jadi dia akan melakukan post dan dia bisa mengirim message. Ini tidak tersambung dengan database. Ini saya buat secara manual saja. Dan ini ada untuk testingnya. Nah, dua ini adalah primernya. Ini adalah tampilannya, di sini indeks, dan ini adalah aplikasinya, pengelolaannya. Oke, untuk menjalankan aplikasi tersebut, saya menjalankannya di localhost dengan cara php -s localhost 8000. Saya menggunakan localhost dengan port 8000 dan nama aplikasinya di sini, path-nya. Ini kita jalankan PHP natif. Oke, sudah jalan. Kembali ke sini. Nah, di sini localhost, kita refresh. Nah, ini adalah sebuah bentuk form post dengan kode dari PHP natif. Saya contohkan halo. Nah, pesan terkirim ya. Di sini tertulis pesan terkirim. Berarti ini melakukan post. Nah, itu berhasil. Nah, ketika saya coba ini dengan XSS injection, contoh misal ini. Nah, saya coba. Nah, pesannya juga terkirim. Nah, ini menandakan bahwa aplikasi tidak memiliki validasi. Pada PHP Laravel, framework ini otomatis melakukan validasi bila ada input seperti ini. Ini input anomali. Tapi kalau di PHP natif, ini validasi kadang terlewat. Dan itu kelalaian dari sang programmernya sendiri. Terus ada juga SQL injection. Seperti contoh ini. Nah, ini terjadi hanya pada untuk login. Tapi saya contohkan juga. Nah, pesannya juga terkirim. Kenapa begitu? Karena pada PHP yang saya buat, PHP natif ini tidak ada validasinya, tidak ada form validasi. Sehingga semuanya bisa terlewat, bisa dikirim.
Jadi kita bisa bebas mengisi apa saja. Saya kembali lagi ke sini. Di sini sudah saya buat juga tes PHP untuk sebuah pembuktiannya. Oke, saya hentikan aplikasinya. Di sini saya coba jalankan tes PHP. Cara PHP comparison / PHP native tes PHP. Jalankan. Nah, di sini semuanya pass. CSRF invalid terdeteksi. Validasi namanya kosong, validasi emailnya salah, validasi pesan kosong, submit valid berhasil. CSRF token di rotate setelah sukses. Nah, ini adalah sebuah tes yang anomali. Jadi harusnya validasi nama kosong ini tidak boleh, validasi email ini salah, validasi pesan kosong ini juga tidak boleh. Nah, jadi sel kosong harus ini sih kan. Nah, seperti itu. Baik, sekian itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.